Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Suhardono dari kelas 10 PLG 1 nomor absen 9. Saya akan menceritakan tentang peristiwa 10 November 1945. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi yang dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internasional. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya, khususnya pucuk pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil mengatakan, rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christison yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkannya, itu terdapat satu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu Jepang ingin menguasai Manchuria. Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu, Ofisir Nippon Nakamura tewas. Tidak terima sarda dunia tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas dikorbankan. Lalu dari berbagai penjuru tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, seluruh wilayah Manchuria dikepung. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Khawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam selebaran yang disebut melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Monserrat, meminta seluruh pemimpin Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Penghinaan itu kontan membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar dengan cepat. BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Perlu diketahui, pada zaman itu banyak perjuangan rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan, hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup secara bergantian, mereka, teman-temannya yang lain, dan seterusnya, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok perjuangan itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai dan alim ulama, dan berbagai pulau Jawa. Anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang tua semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi penting ini, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintahan pusat di Jakarta, karena ultimatum itu ditujukan kepada Republik baru berdiri. Tapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar sekira pukul 9 lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata memuntahkan lornya. Segenap rakyat berjuang bersama, tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya, kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur jadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban, hadirlah gelar pahlawan layak disematkan. Selamat Hari Pahlawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.